1. Konsep utama dan jenis polutan. Secara umum, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai masuknya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alami yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun, hingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Jenis polutan berdasarkan daya urai. Degradable, dapat diurai. Polutan yang dapat diuraikan atau dinetralisir oleh proses alam sehingga tingkat bahayanya berkurang. Contoh, limbah organik seperti kotoran manusia, hewan, dan sisa tumbuhan. Non-degradable, tidak dapat diurai. Polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri, sehingga bertahan lama di lingkungan dan dapat terakumulasi. Contoh, merkuri, HJ, timbal, versi PB, arsenik, dan plastik. 2. Teori ekonomi lingkungan, The Theory of Pollution Policy. Teori ini melihat masalah pencemaran dari sudut pandang ekonomi, yang pada intinya menyatakan bahwa pencemaran terjadi karena membuang limbah polusi lebih murah daripada beroperasi secara bersih. Operating cleanly. Kegagalan pasar, market failure. Lingkungan sering dianggap sebagai barang publik, properti yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas, sehingga perusahaan tidak menanggung seluruh biaya kerusakan lingkungan yang mereka timbulkan. Disebut eksternalitas negatif. Solusi. Untuk mencapai tingkat polusi yang efisien, perlu adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan seperti pajak polusi, berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan, atau instrumen berbasis pasar lainnya, misalnya perdagangan emisi, untuk menginternalisasi biaya eksternalitas ini. 3. Model kurva Kuznets lingkungan. Environmental Kuznets Curve, EKC. Teori ini yang diadaptasi dari kurva Kuznets di bidang ekonomi mengusulkan adanya hubungan berbentuk U terbalik antara tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah dan kualitas lingkungannya, tingkat polusi. Tahap awal. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, pendapatan rendah, peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan, karena prioritas adalah pertumbuhan dan kurangnya regulasi. BART, teori sistem theory. Pendekatan ini memandang lingkungan sebagai sistem yang kompleks, di mana pencemaran adalah hasil dari masukan limbah yang melebihi kapasitas kemampuan sistem untuk mengolah atau menetralisir polutan. Kemampuan assimilative capacity, masukan dan keluaran. Aktivitas industri dan konsumsi manusia menghasilkan masukan berupa zat pencemar. Sistem lingkungan, seperti air, udara, tanah, bertindak sebagai sink,